Ya, Pak Joni Arsono, Bapak itu orang sholat, Pak Haji. Ya, ternyata Bapak nggak sadar. Ya, Bapak nggak sadar, Bapak terseret dengan permainan mafia. Ya, kalau saya seperti Anda, saya akan lebih banyak bertobat, zikir, dan Anda tidak pernah menghargai itikat baik kami, tidak terlalu menuntut Anda agar ditahan pada waktu diproses di Polda Jatim. Kalian justru menunjukkan kesombongannya. Ya, tunggu saja. Saya sudah bertekad, dan ingat, aset saya, sertifikat rumah di Surabaya dan sertifikat tanah di Sulawesi, Anda masih kuasai. Saya tidak tahu. Anda berpikir saya akan diam terus? Tidak. Anak-anak saya sudah mencatat semuanya itu. Ya, kalau sampai ini kita minta kemudian tidak ada, Anda akan menghadapi persoalan hukum baru. Tunggu aja. Anda akan kita tuduh sebagai penggelapan. Ya, ingat. Jangan dikira kami diam. Kemudian para mafia yang ikut mengatur-ngatur perkara itu, ya, ingat, saya tidak akan pernah berhenti. Ya, Anda menggunakan uang gak halal. Saya akan menggunakan kekuatan Tuhan. Jadi kepada netizen, masyarakat, edukasi kita memang agak kencang. Saya aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran. Dalam berbicara saya ceplas-ceplos, ya, karena saya ini tidak menutup-nutupi sesuatu hal. Jadi sekali lagi saya minta kepada netizen belajar masalah hukum, peduli terhadap pengetahuan hukum. Ini ada edukasi dari pro lawyerku yang disampaikan melalui IG, ya, Sinta Fitriani Angelika, ikuti gratis, Anda tidak membayar, ya. Kepada masyarakat yang selama ini selalu dikriminalisasi, bergabunglah bersama kami, ya, mintalah proteksi perlindungan hukum kepada kami. Coba lihat. Kami ditangkap, hanya proses dah sampai 2 jam sudah kembali ke rumah. Karena kami mengerti hukum, kami menegakkan hukum. Bukan seperti penyidik itu. Penyidik itu kemarin bisa tertawa, mereka bisa apa, tapi sekarang sudah mulai cenat-cenut. Ya, mereka pikir bisa mengandalkan backing. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kuasa Tuhan itu lebih kuat daripada backing. Ya, mereka tidak nyangka kalau ini persoalannya akan jadi blunder begini. Saya sudah mengkonfirmasi kepada Propam Mabes Polri di Paminal. Ternyata penyidik yang bernama Hafid mengatakan ada rekom dari Propam itu bohong. Rekom itu tertulis, nggak ada rekom lisan. Jadi dia itu telah melakukan pembohongan. Harusnya dia itu sudah dikenakan undang-undang ITE. Kemudian mengatakan bahwa ada rekom dari Kompolnas. Dari mana? Ya, matamu itu bagaimana sih? Kompolnas itu tidak mengeluarkan rekom untuk menangkap masyarakat. Ini pembodohan. Ya, jadi tolong. Kemudian kepada Pak Kasat, ya, Bapak jangan melindungi anggotanya. Kalau memang salah, katakan salah. Ya, ini Pak Kapolri yang baru ini sudah bertekad untuk bersih-bersih. Ya. Kemudian mohon maaf, mohon izin kepada Bapak Kapolres Sidoarjo, tolong peduli Pak. Ya. Jangan kita mengorbankan yang besar untuk melindungi, menyelamatkan yang kecil. Ya. Ada prinsip. Kalau kita diperhadapkan dengan dilema, maka kita harus berani mengambil keputusan. Korbankan yang lebih kecil, selamatkan yang lebih besar. Nama baik kepolisian, citra kepolisian itu adalah hal yang besar. Jangan karena melindungi anak buah yang sudah jelas-jelas curang, korup, ya, lantas kita mengiyakan, ya, apalagi dia bilang apes. Ini perlu ditelusuri apa maksudnya apes. Kemudian Pak Kapolda Jatim, ya, yang terhormat, melalui dari Pak Kabid Humas, ya, saya sangat mengharapkan. Kami kemarin dipermalukan, keluarga saya malu. Saya tidak malu, tapi keluarga saya merasa malu.
Mereka sakit hati melihat perilaku penyidik yang kayak seperti anjing piaraan polisi yang biasa mengejar gembong narkoba. Ya sangar-sangar. Mereka datang ke rumah seperti perilakunya binatang. Mereka itu kayak mau menerkam. Padahal saya ini loh tidak salah. Faktanya, kalau memang saya salah, pasti saya ditahan. Mana saya tidak ditahan? Ya. Jadi, kalau bilang sudah sesuai prosedur, apa prosedurnya? Bapak tahu nggak? Pak Kabid Humas, itu panggilan pertama sudah saya jawab. Panggilan pertama sudah kami jawab dengan surat dan diterima oleh kanitnya. Harusnya tidak ada lagi panggilan kedua. Yang ada adalah panggilan baru. Ya. Dan tidak boleh ada penangkapan. Karena penangkapan itu ya bisa dilakukan kalau kami masih tingkat penyidikan. Ini sudah limpah, Pak. Coba Bapak bayangkan betapa malunya institusi kepolisian habis menangkap kemudian dilepas sama jaksa. Nangkap itu harus ditahan. Karena kami tidak terbukti memang tidak kooperatif, maka kami nggak ditahan. Dan tidak terbukti kami ini melanggar hukum yang berat, maka kami nggak ditahan. Karena apa, Pak? Ini delik aduan. Itu juga masih perdebatan. Bapak ingat, delik aduan itu adalah boleh dilakukan oleh masyarakat. Ya, terhadap masyarakat lain yang telah menciptakan fitnah atau pencemaran nama baik. Tapi ini pelakunya adalah ketua pengadilan. Kenapa bapak-bapak tidak menghargai, tidak menyayangi korpsnya? Mestinya ditelusuri dulu. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. Ya kan? Harusnya Pak, sebelum membuat statement supaya tidak tambah melukai perasaan keluarga saya, ya, tolong lebih selektif, lebih perhatikanlah apa sih penyebabnya ini. Kok bisa ada keributan di pengadilan? Kenapa kok bisa jadi tersangka? Siapa yang dijadikan tersangka? Bagaimana proses mentersangkakan orang? Pak, maaf Pak. Ya, saya ini juga penegak hukum, ngerti hukum. Aslinya perkara saya ini tidak masuk, Pak. Dipaksakan, Pak. Mana ada? Pelapor delik aduan harus datang dari pengadilan. Ketua pengadilan. Ketua pengadilan itu sebagai apa? Representasi dari lembaga atau badan hukum atau perorangan. Tolong jelaskan. Kalau lembaga, apakah dia layak untuk mewakili Pengadilan Negara Republik Indonesia? Itu kan sudah tidak masuk, Pak. Tapi karena penyidik ini sudah perkara titipan, penyidik tetap aja usahakan. Makanya ada bahasa yang keluar dari Kanit, saya ini apes Pak nangani perkara ini. Kalau bisa saya nolak, saya sudah menolak Pak. Tapi namanya dikasih ya saya terpaksa nanganin. Berarti kan perlu ditelusuri itu. Kenapa? Berarti perkara ini benar-benar murni titipan. Yang mau dikriminalisasi loh, enggak takut. Ya, Bapak saya enggak takut. Yang jadi persoalan itu, yang mungkin bisa kena itu kalau orang yang takut. Saya enggak takut. Saya enggak pernah menerima suap, saya tidak pernah memberikan suap, dan saya tidak korupsi, saya juga tidak pernah merampok, tidak pernah juga memperkosa, tidak pernah juga menjadi kriminal kayak seperti pengendara atau produksi narkoba. Amit-amit yang baik. Tidak ada itu Pak. Kami ini aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran. Ketika tidak benar kami tolak, kami mundur. Seperti ketika kami bermitra dengan kepolisian Polda Jatim. Pada waktu kami menangani perkara artis, ya, karena artisnya ini mangkir, penjelasannya jadi berbenturan dengan dari Polda Jatim, kami mundur Pak. Karena kan sudah dia di BAP mau mengaku seperti ini. Setelah dia pindah dari Surabaya ke Jakarta, dia mau jatuhkan Polda Jatim. Kami bukan membela, bukan bersekongkol dengan Polda Jatim, tapi kami tidak suka kalau ada klien yang pelintak itu. Itulah komitmen kami. Kenapa dari kepolisian ini tidak bisa melihat track record, rekam jejak atau jejak digital kami? Masa seorang kanit yang tidak mengerti hukum bisa
menjual-jual nama ini penangkapan Bapak ini atas rekom, ya, Mabes Polri, Propam Mabes Polri. Ini memalukan, Pak. Masa Propam Mabes Polri dianggap telah melakukan suatu hal yang naif. Kalau itu benar, maka rusak negara ini. Kemudian apa? Sekelas AKP nih, Pak, ya, Kanit di Polres mengatakan bahwa penangkapan Bapak ini berdasarkan rekom dari Kompolnas. Kasihan Pak Profesor Dr. Mahfud MD, Bapak ketuanya sekarang nih, kok mau-mauan dikorbankan begitu. Tolong diusut Pak Mahfud. Ini nih nggak benar, ya. Coba Bapak bayangkan, ini kalau penegak hukum kita nggak ngerti hukum, masyarakat ini bagaimana? Katanya polisi ini adalah pelindung, ya, pelayan pelindung masyarakat. Dari mana dia bisa melindungi saya kayak gini? Ya, nanti saya akan permalukan di pengadilan. Saya kuliti semua, Pak. Ingat, saya bukan orang bodoh. Saya sudah siapkan pengacara-pengacara yang siap menguliti. Ya, saya kebetulan tadi terima kasih kepada tim JPU yang akan menangani perkara kami. Mereka dengan ikhlas datang mengantarkan dakwaan. Ya, saya sangat respect terhadap sikap yang mereka inikan, bahwa mereka tidak terpancing dengan adanya hiruk pikuk begini. Tapi kami akan terus bersuara, Bapak. Mohon maaf demi kebenaran. Mungkin Anda tidak suka dengan kejujuran saya, tapi saya mohon maaf. Ini persoalannya bukan persoalan sekedar profesi, Pak. Ya, saya memang aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran, juga pengacara dan juga ketua lembaga proteksi perlindungan hukum. Kepala kantor firma hukum Mahkamah Kebenaran. Tetapi saya adalah pribadi yang kebetulan ini pribadi saya, ya, yang dikriminalisasi. Tetapi saya punya profesi, Pak. Harusnya kita saling menghargai, menghormati. Kalau cuma disuap-suap 10 miliar 1 T, janganlah korbankan korps. Apalagi kalau cuma suapnya nggak sampai segitu-segitu amat. Ya, tolong Bapak-bapak diingat, beberapa waktu ini ya, kepolisian sudah ditampar dengan apa? Hadirnya mafia menyuap para bintang kita. Kasihan. Jangan lagi ada lagi penyuap-penyuap baru, ya. Jadi sekali lagi saya mohon kepada masyarakat, belajarlah masalah hukum, hargailah pengacara, percayalah pengacara. Jangan pernah mau. Ini ada kadang-kadang ada aparat penegak hukum lain, ya, yang dibiayai oleh negara menggunakan orang lain, kadang-kadang bilang sama masyarakat, jangan pakai pengacara. Ya, kadang-kadang ada. Karena mereka nggak mau kalau kelakuannya, kecurangannya terbongkar. Jadi Anda jangan terlalu percaya. Ternyata hanya sebagian kecil polisi yang bersih yang mau bersuara. Padahal polisi yang bersih itu banyak sekali. Ya, polisi yang nakal itu sedikit. Tapi mereka itu karena setorannya banyak ke atasan, maka mereka dilindungi. Tapi saya bersyukur dengan calon Kapolri kita yang baru ini, dia sudah mengatakan bahwa tidak ada lagi anggota setor-setor upeti kepada pimpinan. Ya, dan dia dengan terbuka mengatakan tidak ada lagi hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Tidak ada lagi rekayasa-rekayasa. Selamat datang Bapak Kapolri. Ya, semoga bawahan Bapak bisa mengindahkan. Karena kenapa? Kami telah mencatat yang kadang-kadang sebetulnya seperti Bapak ini orang yang bersih. Tapi orang di sekitar Bapak itu memanfaatkan kedekatannya dengan Bapak, dialah yang menjadi pemain, yang mengatur semua perkara, menjadi apa ini? Yang menjadi seolah-olah mewakili kepentingan Bapak, tapi mereka itu jual-jual nama Bapak, lalu mereka seenaknya. Saya berharap kepada orang-orang dekatnya Bapak Kapolri ini, tolong dukung Bapak Kapolri, jangan aji mumpung memanfaatkan apa ini,
Ya, kalau kebetulan Anda pernah melakukan kesalahan, bertobatlah dan berhenti untuk melakukan kesalahan. Jangan dilanjutkan. Ya,